pada sore hari ini firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel 1 ya, semua firman Tuhan dalam 1 Samuel 1. Saya meresapi firman ini karena apa yang terjadi di dalam 1 Samuel 1 ini pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya mendapat banyak inspirasi yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel 1 ini. Firman ini ditulis bukan hanya menceritakan mengenai keluarga Elkana dan Hana, serta lahirnya Samuel. Tetapi firman ini ditulis menunjukkan bahwa kuasa Tuhan ada dan tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan adalah jalan hidup dan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 1 seluruh perikop ini, kita melihat suatu keadaan rumah tangga yang sama sekali tidak mencerminkan kebahagiaan. Dikatakan rumah tangga Elkana sebenarnya bukan rumah tangga kafir yang tidak mengenal Allah, tapi rumah tangga Kristen yang semestinya mengerti kebenaran dan menjadi contoh rumah tangga lain. Alkitab menjelaskan orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Saudaraku, awal dari sebuah perkawinan dimulai dengan rasa cinta ya dan hubungan batin yang mendalam. Tetapi dengan berjalannya waktu dan mereka dikatakan tidak mempunyai anak, maka kebahagiaan demi kebahagiaan, keharmonisan demi keharmonisan, kemanisan demi kemanisan semakin hilang dan tidak lagi mewarnai kehidupan keluarga ini. Dan kehidupan secara formal lah yang terjadi. Saudara, melalui peristiwa ini Alkitab membuka suatu tabir. Alkitab membuka suatu rahasia kebenaran, memberikan satu janji bahwa setiap orang yang datang pada Tuhan meminta sesuatu padanya tidak pernah dipermalukan. Dan Allah menjawab dan memberikan jalan keluar. Elkana ini mempunyai nama yang indah, yaitu yang dimiliki Tuhan. Saudaraku, bertahun-tahun Elkana sebagai orang Kristen hanya cukup puas untuk dia pergi beribadah di Silo. Tetapi dia tidak mempunyai satu hubungan yang intim, hubungan batin dengan Tuhan. Jadi hanya sebagai orang Kristen yang formal, yang rutin. Saudara, orang yang tidak mempunyai hubungan batin dengan Tuhan, maka dampaknya hubungan batin dengan istrinya juga berubah menjadi hubungan yang normal. Dan akhirnya dikatakan Hana dimadu dengan kehadiran Penina. Alkitab berkata orang ini mempunyai dua istri, yaitu Hana dan Penina. Apa yang menyebabkan Elkana demikian? Karena Elkana mempunyai topeng dalam hidupnya. Dan Elkana tidak mempunyai hubungan batin dengan Tuhan. Hanya secara rutin dia beribadah di Silo bertahun-tahun. Hubungan batin Elkana dan Penina membuat Penina mendapatkan berkat lebih daripada Hana. Dan dari tahun ke tahun Penina selalu menyakiti hati Hana. Dan Elkana dikatakan lebih condong hatinya ke Penina. Waktunya untuk Penina lebih banyak, apa yang diterima Penina lebih banyak, jauh lebih banyak dari Hana. Alkitab berkata pada waktu Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan ke semua anaknya, laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Tetapi meskipun dia mengasihi Hana, ia hanya memberikan padanya Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, kalau kita melihat penderitaan Hana, dia seorang yang mandul. Menurut tradisi Yahudi, orang yang mandul itu kehilangan harga diri ya, derajatnya rendah, ya ditolak karena adat istiadat. Suaminya mengkhianati dia, punya selingkuhan, ya. Hubungan dengan suaminya cuma formal ya, di atas surat sebagai istri yang sah. Tapi suaminya sudah tidak bisa menghibur dia lagi, kata Alkitab. Dan madunya dikatakan mempunyai beberapa anak dengan Elkana dan selalu menyakiti hati Hana sehingga membuat Hana gusar dan selalu menangis.
Tapi apakah Hana menerima nasib itu begitu saja? Alkitab membuka satu rahasia. Dengan hati yang pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, Tuhan itu tinggal di hati yang hancur. Dengarkan baik-baik. Hana menangis dengan terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Air mata kita mempunyai kuasa di hadapan Tuhan. Mari sekarang tidak peduli siapa kita, apapun keadaan kita, apapun yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi persoalanmu, hadapkan hatimu kepada Tuhan. Tangisi semua pergumulanmu. Seringkali air mata kita bisa berkata-kata lebih banyak, ribuan kata, bahkan jutaan kata dari yang semestinya. Saudara, di tengah pergumulan yang berat yang pernah saya alami, saya pernah datang pada Tuhan, dan saya tidak dapat mengucapkan kata-kata lagi. Cuma air mata yang mengalir. Saya tidak bisa mengucapkan satu, dua kata apapun. Tapi sering air mata saya dapat mengartikan lebih dari jutaan kata-kata yang ada di dalam hati kita. Dan bukakan, Dia Allah yang setia, yang selalu mendengar akan setiap doa kita. Di samping itu, pada saat itu, saya teringat ada satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus tetap setia. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Seringkali perkataan kita tidak bisa mengartikan lebih banyak akan segala gejolak perasaan kita. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Sering perenungan yang paling dalam bagi Dia bukan waktu kita berdoa berteriak-teriak, tetapi dalam ketenangan kita, dalam kesendirian kita, tetesan air mata kita yang mengalir, dan kita hadapkan wajah kita pada Dia. Dia tahu sesuatu yang dalam, yang sedang apa yang ingin kita sampaikan kepada Dia, karena Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara, tangisan Hana keluar dari hati, dari hubungan batin yang dalam, yang percaya hanya kepada Tuhan. Dan bernasabah Hana, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan aku seorang anak laki-laki, maka aku memberikan dia kepada Tuhan. Untuk seumur hidupnya, pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, ini bukan doa sekadar doa, tapi doa bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal dia tahu bahwa kandungannya sudah tertutup. Dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan yang mustahil. Dan doa yang nekat, yang lahir dari hati yang hancur, didengar oleh Tuhan. Ketika anak berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus-menerus berdoa kepada Tuhan, dia berkata dalam hatinya, maka pikirnya Imam Eli dia mabuk. Tapi Hana berkata, bukan Tuhanku, aku bukan seorang perempuan yang mabuk, tapi aku seorang perempuan yang bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Singkat cerita, dan Tuhan menjawab Hana, mengandunglah dia, dan lahirlah Samuel, dan sesuai dengan nasarnya, dia membayar nasarnya. Bahkan dari Hana yang mandul, bisa melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan lagi. Saudara, waktu Hana bertemu dengan hati Tuhan,
Dia berdoa dengan sungguh-sungguh yang keluar dari hatinya. Waktu hatinya bertemu dengan hati Tuhan, saudara, Tuhan mengingat Hana. Dan disitulah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Hana yang mempunyai hubungan batin dengan Tuhan, spesial di hadapan Tuhan, mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, oleh karena itu, apabila ada pergumulanmu, hadapkan di hadapan Tuhan. Saudara, engkau tidak bisa berkata-kata, saudara, tapi dalam ketenanganmu, air matamu bisa membawa, mengartikan jutaan kata-kata yang Tuhan mengerti sedalam-dalamnya isi hatimu. Dan satu rahasia, doa yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, diterima, didengar Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Saudara, peristiwa kita mau belajar peristiwa yang kedua yang kita sering dengar di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di situ dikisahkan, kisah ini seringkali sudah banyak sekali dibaca orang, dimengerti orang, ya, dan sudah dihafal oleh orang juga. Tapi baiklah sore hari ini kita mau belajar. Dikisahkan ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikan padaku bagian harta milikku yang menjadi hakku." Lalu ayahnya memberikan pada dia. Beberapa hari kemudian anak bungsu ini pergi dengan bagiannya, pergi ke negeri jauh, berfoya-foya, memboroskan seluruh hartanya. Sampai habis semuanya, timbullah bencana kelaparan, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia bekerja pada seorang majikan di situ, dan dia disuruh menjaga babi. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas babi, ya, makanan ampas babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan padanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapak." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Dan kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak." Tetapi ayahnya itu berkata pada hambanya, "Lekas, ayo ambil jubah, ambil cincin, pakaian, sepatu, kenakan semua pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun, sembelih dia, mari kita makan bersukacita. Sebab anakku yang telah mati menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Mari kita bersukaria." Tetapi di samping itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika dia pulang dan mendengar semua bunyi seruling dan tarian, lalu ia memanggil seorang hambanya, "Apa arti semuanya itu?" Dan diceritakan, "Adikmu sudah kembali, ayahmu menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara. Tetapi ia berkata, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang sudah memboroskan harta Bapak bersama pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun ini." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita, bergembira karena adikmu telah mati dan berhidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara, kalau kita melihat kehidupan si sulung, jelas merupakan kehidupan yang sangat menyedihkan. Dia mengklaim dirinya itu dengan apa yang benar. Dia berkata, "Bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak."
tapi kepadaku belum pernah diberikan seekor anak kambing untuk bersukacita. Mengapa si sulung ini tidak bisa menikmati apa yang dimiliki Bapak dalam hidupnya? Mengapa si sulung ini dikatakan yang si bungsu ini yang menghabiskan kekayaan bapaknya dengan pelacur pulang dipestakan begitu saja? Bukankah bertahun-tahun si yang bungsu ini mengecewakan bapaknya, sedang si sulung bekerja dengan tekun tapi tidak pernah menikmati seekor kambing yang diberikan padanya. Saudara, memang si sulung tidak pernah minta sih, ya. Tapi kalau kita perhatikan, si bungsu juga nggak pernah minta kepada bapaknya. Bukankah itu kehendak bapaknya? Diberikan jubah, cincin, dan sepatu. Mengapa si sulung itu tidak pernah menikmati apa yang diterima dari bapaknya? Kalau kita perhatikan, banyak orang Kristen yang hidupnya seperti anak sulung. Bertahun-tahun diajar untuk setia ke gereja. Bertahun-tahun setia, tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi tidak ada yang menarik dalam hidupnya dan tidak ada pesta dan sukacita. Kalau kita renungkan firman ini ada dua macam hubungan yang dilakukan. Bedanya si bungsu dan si sulung. Si sulung ini mengalami hubungannya formal yang dilakukan. Setia antara dia dan bapaknya. Dia tahu dia harus setia pada bapaknya, dia harus bekerja, dia harus menuruti perintah. Dia tidak pernah ingin menyakiti hati bapaknya. Dan bertahun-tahun dia melayani bapaknya, tidak melanggar perintah bapaknya. Tetapi ternyata hubungan antara si sulung dan bapaknya adalah hubungan formal dan dia lakukan secara rutinitas. Dan banyak orang Kristen yang mempunyai hubungan dengan bapaknya lebih bersifat rutin seperti anak sulung ini. Mari kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Bapa. Jangan sampai kita mendapatkan anugerah Tuhan yang dilahirkan kembali, mengalami sesuatu yang ilahi, berjalannya waktu, akhirnya kita menjadi rutinitas. Memang benar kita hidup benar. Memang kita setia, kita hidup baik, kita melayani tugas kita, kewajiban kita memberi perpuluhan. Tapi di sisi lain kita tidak bisa menikmati apapun yang Bapak punya. Saudara, tapi si bungsu ini mempunyai hubungan yang berbeda. Hubungannya bukan hubungan formal lagi. Ya, saudara. Si bungsu sudah punya tekad untuk meninggalkan hubungan formal itu. Dan dia berkata, aku tidak layak disebut anak Bapak. Aku akan bangkit kembali kepada Bapak. Hubungan dengan bapaknya adalah hubungan batin dari hati ke hati. Ketika dia sudah habis-habisan tidak bisa makan, saudara, keluarlah pertobatan dari dasar hatinya dan berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Pertobatan itu selalu muncul bukan dari pikiran, tapi pertobatan itu selalu muncul dari hati yang betul-betul hancur. Getaran dari pertobatan itu membuat dia lari dan kembali kepada bapaknya. Yang menarik di sini, ketika bapaknya melihat dari jauh si bungsu kembali, maka reaksi bapaknya pertama bukan pikirannya, tetapi reaksi bapaknya adalah hatinya. Alkitab berkata, maka tergeraklah hati bapaknya ini oleh belas kasihan. Saudara, ketika hati anak ini bertemu dengan hati Bapa, apapun yang ada di dalamnya akan mengalir satu kehidupan melalui hatinya. Saudara, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Kalau kita mau menikmati apa yang Bapak miliki, lepaskanlah rutinitas formal di dalam hidupmu dan minta batin kita berpaut dengan hati Bapa. Setiap kali hubungan batin itu terjadi, hubungan anak dengan Bapak ini terjadi, hubungan kita dengan Bapak kita terjadi, maka ada satu pertukaran, persoalan akan menjadi kemenangan. Kutuk akan menjadi berkat. Menabur dengan air mata akan menjadi mata air dan akan menuai dengan sorak-sorak. Kalau hati kita bertemu dengan hati Bapa, terpaut dengan hati Bapa,
ada hubungan batin, saudara, maka di situ ada pertukaran yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan hubungan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin batin kita menyatu dengan batinnya, maka semakin mudah berkat dan mujizat yang kita terima dan yang kita nikmati. Banyak dari kita terjebak dengan hubungan rutin secara formal, sehingga tidak sedikit kita menjadi orang Kristen yang agamawi. Hubungan formal yang tidak akan bisa membuat kita komitmen yang utuh pada Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen agamawi, kita kehilangan hubungan batin dengan Dia. Yang Allah inginkan ialah hati kita, yang Tuhan lihat itu hati kita. Saudara, lihat hubungan suami istri. Ketika kasih mula-mula pudar, first love-nya hilang. Saudara, hubungannya mulai hambar. Tidak ada lagi kasih membakar seperti Elkanah dan Hana. Hubungannya menjadi formal, saudara, karena melihat anak-anak kasihan. Cuma sebagai menurut hukum resmi menikah, tetapi hubungan batin sudah tidak ada. Saudara, berapa banyak keluarga-keluarga yang mengalami hubungan seperti itu. Nggak punya hubungan batin lagi antara suami istri, hubungannya deformal. Saudara, akibatnya gelombang itu, saudara, gelombang radio. Kak Yer pernah menasihati suami saya dulu waktu suami saya pernah terhilang, bahwa gelombang suami saya itu sudah beda, nggak bisa sama dengan gelombang saya, karena batinnya sudah beda. Saudara. Gelombangnya lebih banyak di wanita itu, sehingga kalau saya terjadi apa-apa, suami saya nggak tahu, nggak terasa. Tapi kalau wanita itu ada sesuatu, dia lebih tahu, lebih terasa. Ya. Saudara, pernikahan yang formal itu menjadi neraka, seperti Hana dan Elkanah, diwarnai dengan tangisan, kepahitan. Saudara, dan waktu seorang pria yang menyeleweng dengan wanita lain, saudara, hubungan batinnya sudah dengan wanita lain. Siapa yang menerima paling banyak? Saudara, yang menerima paling banyak yaitu orang yang mempunyai hubungan batin. Saudara, yang formal itu ya cukup hidup asal enggak kelaparan, tapi wanita yang lain terima lebih banyak. Ayo, ya apa enggak? Kita lihat bagaimana Elkanah. Waktunya lebih banyak untuk Penina. Apa yang diberikan Penina lebih banyak daripada yang diberikan padanya. Saudara, kalau hubungan batin kita dengan Tuhan tercipta, saudara, kita hanya bicara dari hati ke hati. Saudara akan menerima hal yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kita tidak usah berteriak-teriak, berdoa berteriak-teriak. Cukup dari hati ke hati. Saudara, namanya doa bukan lagi menjadi beban dalam hidup kita. Kalau kita ada hubungan batin. Namanya baca Alkitab itu nggak akan ngantuk, saudara. Kalau kita punya hubungan batin. Saudara, kalau kita sudah kehilangan hubungan batin, saudara, walaupun kita setia, saudara, ke gereja setia, tapi kita nggak terima apa-apa lagi. Saya berdoa agar Lukas 15 ini bisa kita renungkan dan masuk dalam batin kita untuk menghidupkan batin kita, saudara, supaya kita mempunyai hubungan yang batin dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan batin dengan Tuhan, saya jamin, saudara punya pribadi yang tidak kering, karena Dia adalah Allah yang murah hati. Ya, saudara. Tidak ada teriakan, minta permintaan, teriakan. Hadapkan hatimu pada Dia. Dia mengerti apa yang Anda butuhkan, dan Dia pasti beri. Kalau Tuhan ada hubungan batin dengan kita yang kuat, maka hubungan kita dengan sesama, dengan istri, dengan anak-anak akan luar biasa. Saudara, salah satu yang membuat hubungan batin kita ini tidak ada kepada Tuhan, yaitu adanya topeng-topeng dalam kehidupan kita yang harus kita tinggalkan. Setiap kali kita datang pada Tuhan, masih ada topeng-topeng dalam kehidupanmu, hubungan batinmu tidak akan pernah tercipta. Mungkin saudara bertanya, bagaimana aku bisa mempunyai hubungan batin dengan Tuhan? Simple saja.
Setiap kali kita datang pada Tuhan, belajar tanggalkan semua topeng-topeng kehidupanmu dan mulai fokus kepada Tuhan. Tingkatkan, eratkan hubungan batinmu pada Tuhan. Maka saudara tidak perlu teriak-teriak. Hadapkan hatimu. Apa pergumulanmu? Hadapkan hatimu pada dia. Berkata kepada dia. Tanpa satu dua kata pun. Hanya dengan tetesan air mata. Dia mengerti akan semuanya. Karena dia Allah yang setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Lepaskan topeng. Datang pada Tuhan. Hadapkan pada dia. Bawa segala pergumulan dengan air matamu di hadapan Tuhan. Dia pasti menjawab doa kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin.